Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan wa syukron lillahi ta'ala. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang menerang seperti saat sekarang ini. Yang sangat saya hormati dosen pengampu yaitu Rohaniatul Husna SPD MKOM dan juga kawan-kawan. Baiklah, perkenalkan nama kelompok 6 yaitu Ikhlas Ilahi dengan NIM 2522078, Aimala Putri dengan NIM 2522086 dan Putri Raini dengan NIM 2522080. Baiklah, kali ini masuk saja ke judul materinya yaitu tentang sinkronisasi dan deadlock yang akan saya bacakan sendiri. Sinkronisasi ialah akses bebarengan untuk berbagi dua bersama, dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Tujuan utama dari sinkronisasi adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur jalannya proses-proses tersebut. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren atau bersaing. Proses-proses yang konkuren jika proses-proses itu ada yang berjalan pada waktu yang sama. Proses ini juga bisa bersifat independen atau juga saling berinteraksi. Yang KA masuk saja yaitu rest condition. Rest condition ialah kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses atau share memori sumber daya pada saat bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung pada proses mana yang terakhir selesai dieksekusi. Sehingga terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi lain yang melibatkan memori bersama, berkas bersama, dan sumber daya lain digunakan secara bersama-sama adalah satu cara untuk mencegah lebih dari satu proses yang melakukan proses tulis dan proses baca kepada data yang sama dan pada saat yang sama. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama. Untuk mencegah rest condition adalah proses-proses yang berjalan bersama harus disinkronisasi. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja, mari kita simak sebuah contoh sederhananya yang udah saya berikan di slide PPT-nya. Yaitu bayangkan bahwa spoiler directory memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar, diberi nomor dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing dapat memuat sebuah nama berkas. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersama, out petunjuk berkas berikutnya untuk dicetak, dan in menunjuk slot kosong di directory. Dua variabel tersebut dapat menangani sebuah tour berkas semua proses. Dengan segera slot 0, 1, 2, 3 kosong. Berkas telah selesai dicetak dan slot 4, 5, 6 sedang terisi. Berisi nama dari berkas yang antri untuk dicetak. Lebih atau kurang secara bersamaan. Seperti proses A dan B, mereka memutuskan untuk antri untuk sebuah berkas untuk dicetak. Situasi seperti ini diperlihatkan oleh gambar yang sudah saya kasih slide di atas PPT. Dalam reprise law kasus tersebut dapat terjadi. Proses A membaca in dan menyimpan nilai angka 7 di sebuah variabel lokal yang disebut next free slot. Sebuah clock interrupt terjadi dari CPU memutuskan bahwa proses A berjalan cukup lama sehingga digantikan oleh proses B. Proses B juga membaca in dan juga mengambil nilai angka 7 sehingga menyimpan nama berkas di slot nomor 7 dan memperbarui nilai ini menjadi angka 8. Maka proses mati dan melakukan hal lain. Akhirnya proses A berjalan lagi, dimulai dari tempat di mana proses tersebut mati. Hal ini terlihat dalam next free slot, ditentukan nilai 7 di sana dan menulis nama berkas di slot nomor 7, menghapus nama berkas yang
baru saja diletakkan pada proses B. Kemudian proses A ini menghitung next free slot plus 1 yang nilainya angka 8 dan memperbarui nilai in menjadi 8. Directory spoiler sekarang secara Intel konsisten, sehingga printer domain tidak akan memberitahukan apapun yang terjadi, tetapi proses B tidak akan mengambil output apapun. Di mana situasi seperti ini, di mana dua atau lebih proses melakukan proses reading atau writing beberapa share data dan hasilnya bergantung pada ketepatan berjalan disebut rest condition. Baiklah, pemaparan kedua akan dibacakan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimala Putri dengan NIM 2522086. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Critical Section. Critical Section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya reset condition. Biasanya, sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke reset condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya reset condition. Jadi kunci untuk mencegah masalah critical section di suatu situasi yang lain yang melibatkan memori, charge berkas, dan charge sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada charge data pada saat yang sama. Jadi solusi critical section sebagai berikut, yaitu 1. Mutual exclusion. Mutual exclusion merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Misal, proses P sedang menjalankan critical section, maka tidak ada proses-proses lain yang dapat menjalankan critical section dari proses-proses tersebut. Dengan kata lain, tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Yang kedua yaitu terjadinya kemajuan progres. Jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang tidak sedang menjalankan reminder section yang dapat berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang berikutnya yang akan masuk ke critical section. Dan pilihan siapa yang berhak masuk ke critical section tidak dapat ditunda secara tak terbatas, sehingga tidak terjadinya deadlock. Yang ketiga yaitu ada batas waktu tunggu atau banded waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka terdapat batasan waktu berapa lama suatu proses lain harus menunggu giliran mengakses critical section. Dengan adanya batas waktu tunggu akan menjamin proses dapat mengakses ke critical section atau tidak mengalami proses berhenti atau menunggu akses critical section yang diperoleh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu C. Deadlock. Deadlock atau pada beberapa buku disebut Delay Break adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antara proses. 1. Faktor penyebab terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion. Yang kedua, halt and wait. Yang ketiga, non-permission. Yang keempat, circle wait. 2. Metode menangani deadlock. Yang pertama yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang B, mengizinkan sistem masuk status deadlock dan kemudian memperbaikinya.
Yang C, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Yang ketiga yaitu mencegah deadlock. A, mencegah mutual exclusion. Yang B, mencegah halt dan wait. Yang C, mencegah non-preemption. D, mencegah kondisi menunggu circular system. 4 yaitu menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya diminta. Misalnya, dengan tape drive dan satu printer. Proses P pertama meminta tape drive dan kemudian printer sebelum melepaskan kedua sumber daya tersebut. Sebaliknya, proses Q pertama meminta drive kemudian tape drive. 5 yaitu mendekati deadlock. Pertama, yaitu algoritma yang menguji stand sistem untuk menentukan apakah deadlock telah terjadi. Yang kedua, algoritma untuk memperbaiki dari deadlock. 6. Pemulihan deadlock. Satu solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu sirkular. Kedua adalah menunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang poin KD yaitu model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya, yaitu resource, yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya pada sistem terdiri dari tipe resource CPU, cycle, ruang memori, perangkat I dan Q yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan Rm. Seperti sumber daya R1 mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Meminta yaitu request, berarti meminta sumber daya. Yang kedua memakai, use, yaitu memakai sumber daya. Yang ketiga melepaskan, release, yaitu melepaskan sumber daya. Baiklah, sampai disinilah hasil presentasi kelompok 6. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.